Ada sebuah pertanyaan yang bertanya, bagaimana seorang pemabuk, seorang pembunuh, seorang penjina itu masuk kemana ya? Masuk surga atau neraka? Pasti Anda tahu jawabannya. Lalu kalau sudah berhenti berbuat dosa, artinya sudah berhenti mencuri, sudah berhenti membunuh, istilahnya bertobat, apakah dia tetap masuk neraka atau masuk surga? Nah, kita coba pelajari. Dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Seorang yang mencuri, seorang yang membunuh, itu pasti perbuatan yang tidak baik. Setuju ya? Itu ada sebuah perbuatan dosa. Semua orang juga tahu kalau itu adalah perbuatan yang merugikan dan berdosa. Pasti semua orang juga tahu dan memberi jawaban. Seorang pembunuh, seorang pencuri pasti masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Alkitab jelas sekali memberi batasan, memberi keterangan, memberi kita mengerti bahwa pendusta, pembunuh, semuanya itu adalah perbuatan dosa dan tentunya upah mereka adalah maut, kematian, dan masuk dalam neraka. Dosa di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan dalam bahasa Inggris King James Version memakai kata debts. Itu artinya adalah hutang. Jadi kesalahan adalah seperti hutang. Dosa adalah hutang. Dan kita mengerti sebuah hutang tidak akan lunas, tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berhutang. Setuju ya? Misal saya berhutang kepada seseorang misalnya 5 juta. Kemudian saya masih tetap dianggap berhutang. Walaupun saya berkata, saya nggak mau ngutang lagi, saya udah bertobat. Nggak bisa. Saya tetap dihitung, dianggap sebagai orang yang berhutang. Karena saya belum membayar hutang saya. Saya baru dianggap bebas dari hutang kalau saya bayar hutang saya. Setuju? Jadi seorang pembunuh, seorang pendosa, seorang pezina, seorang pencuri, semuanya nggak bisa selesai bila mereka bertobat dan tidak buat lagi. Tetap saudara, upah mereka itu adalah dosa dan mereka harus bayar upah dosa yang mereka perbuat, yaitu dengan kematian. Saya harap Anda mengerti ini dan coba lihat saudara. Ya, dosa itu perlu ada pembayaran, bukan pertobatan. Berapa hutang dosa kita? Nggak ada yang tahu. Makin tua makin berdosa karena kita makin buat banyak kesalahan. Ketika kita hidup berdosa, maka pasti dihukum. Dan hukumannya itu maut, itu jelas. Tidak ada yang lolos walaupun kita bertobat. Jadi tidak ada yang lolos dari hukuman walaupun sudah bertobat. Sudah berhenti berbuat dosa, tidak akan pernah bisa kita lolos. Kita butuh bantuan orang lain, maka kita butuh juru selamat. Dan harus ada yang mau bayarin hutang dosa kita, harus ada yang mau bayarin hutang kita, betul ya? Saya bersyukur ada juru selamat yang membayar hutang dosa kita. Siapa namanya? Yesus. Amin. Nah, yang menarik saudara, syarat harus membayar hutang dosa kita yang pertama itu harus manusia. Harus manusia.
Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa. Jadi yang menebusnya harus manusia. Dan yang kedua, harus tidak berdosa. Ada manusia yang tidak berdosa, sangat sulit, saudara. Jadi tidak ada yang bisa menebus kita karena semua manusia berdosa. Ada yang tidak berdosa, yaitu Tuhan. Dia ada di surga. Nggak bisa menebus kita kalau dia Tuhan. Karena jelas syaratnya harus manusia dan tidak berdosa. Untuk itulah Tuhan yang adalah Tuhan di atas surga turun menjadi manusia agar bisa menebus kita, saudara. Ibrani 2 ayat 14, sebab kita anak Tuhan adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusia ia dapat mati, dan dengan kematiannya ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Sekali lagi, jadi saya rangkum dari setiap bahan khotbah saya yang barusan saya jelaskan. Setiap manusia adalah orang yang berdosa. Kita berdosa bukan saja karena perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi kita berdosa walaupun kita tidak berbuat dosa. Kita berdosa karena kita keturunan Adam yang berdosa. Mau tidak mau kita sebagai keturunannya dianggap berdosa. Dan saudara, itu tidak bisa saudara kita dianggap bebas, karena setiap dosa adalah hukumannya maut. Tidak hanya berhenti berbuat dosa kemudian kita bebas, tidak, tetapi perlu ada pembayaran. Dan yang membayarnya itu jelas syaratnya dua, yaitu harus manusia karena kita manusia yang berdosa. Yang kedua, harus tidak berdosa. Dan Tuhan yang tidak berdosa, dia ada di atas surga sana, perlu turun ke bumi menjadi manusia agar bisa menebus kita manusia yang berdosa. Kita tidak bebas dari dosa dengan berhenti berbuat dosa. Kita tidak bisa saudara dibebaskan dari hukuman dengan bertobat, tetapi perlu ada pembayaran. Syukur bagi Tuhan, dia membebaskan Anda dan saya dari hutang dosa. Jadi kita adalah orang-orang yang bebas dari hukuman dosa karena dia sudah bebaskan Anda. Amin. Nggak bisa nih, gerak-gerak angin. Go. Pencuri pasti masuk neraka. Rambut. Lihat. Rambut sama. Apa? Rambut sama. Kena angin sih. Situ ada orang. Apa ntar mak ulang. Situ. Bantu. Oh, jatuh. Oke, go. Enggak ada orang. Nih. Sini ada lift ya. Itu ya. Dah, ayo cepat. Roket. Oke. Goodbye. Bika. Okay, now goodbye. Bye bye.